sobat Giwar, selamat datang di Paman Podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, iya kan? Yang belum saling kenal, jadi otomatis ketika selalu di online tiba-tiba di PTMT gitu ketemu langsung wah gitu pengennya peluk-pelukan gitu. Namaste. Nah, ini karena hari ini edisi spesial Paman, berada lesehan seperti rasanya kayak mau latihan yoga. Tapi tidak, ini adalah Paman Podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, ya kan? Penontonnya kok sepi hari ini. Selamat datang Suster Tina. Ya Bu Tami, terima kasih. Disempatkan waktunya datang padahal lagi sibuk bikin penilaian. Tapi udah mau selesai ya. Udah Bu, puji Asik. Tuhan ya. Jadi Suster Tina ini adalah, ayo silahkan diperkenalkan. Aduh, adalah ya manusia ya. Guru di SMP Eksperimental Mangunan. Halo teman-teman, ini Hai. kelasnya Suster Tina. Halo Teman-teman semuanya. sahabat Mangun ya. Iya, sahabat sahabat Mangun. Mangun. Suster Tina di sini. Oke, Suster Tina. Ya Bu Wow. Tami. Aku mau nanya apa ya? Masih bikin TikTok? Kok pertanyaannya itu? Aduh, TikToknya ya cukup hanya waktu itu aja Bu. Kok nggak dilanjutkan loh? Itu keren loh Sus. Iya ya, belum ada momentum yang pas gitu ya Bu ya. Mungkin lain kali ketika memang itu pas lalu dibuat. Tapi kalau tidak ya cukup hanya untuk pembelajaran aja. Jangan salah ya, TikTok di sini yang kami maksud adalah Suster Tina itu membuat pembelajaran bahasa Inggris menggunakan media TikTok waktu itu. Mungkin mau mencoba reel Instagram Waduh. yang sama agak Iya mirip ya, punya. mirip ya. Belum kau coba kan? Belum Ah. Bu. Mungkin next kali ya Iya. kita akan coba nanti Iya, bareng-bareng. untuk ini apa? Pembelajaran Media selanjutnya. pembelajaran. Ya. Waktu itu ketika kemudian media TikTok itu sudah tayang, bagaimana respon anak-anak? Ya, respon anak-anak ya senang ya. Pertamanya senang karena memang kan kalau di TikTok itu kan durasinya pendek, jadi memang benar-benar yang di dalam itu benar-benar diambil poin-poin tertentu dalam artian ya benar-benar rangkuman sehingga bisa mempermudah teman-teman belajar itu untuk memahami isi dari materinya gitu. Itu enggak pada nagih lagi, Suster bikin lagi dong TikTok. Enggak nagih kan mereka? Enggak nagih Bu. Mungkin tahu pasti susternya malu. Suster ya Bu. Tapi artinya waktu itu berhasil dong ya. Ya puji Tuhan ya Bu ya, sehingga pertanyaan-pertanyaan pun tidak terlalu banyak karena memang sudah langsung poin-poin gitu, tidak terlalu banyak dalam artian pemahamannya terhadap materi itu gitu. Lebih ke arah situ pertama. Kenapa Suster Tina membuat TikTok pembelajaran bahasa Inggris? Karena Suster Tina spesialis bahasa Inggris, spesialis. Karena sudah tidak ada guru mapel ya di SMP Eksperimental Mangunan, jadi Iya. spesialis kita menyebutnya bahasa Inggris. Oke. Memang dulu pendidikannya bahasa Inggris, Sus? Kalau untuk pendidikannya saya sebenarnya bukan bahasa Inggris. Saya itu kalau di bagian pendidikan saya itu masuk di bimbingan dan konseling. Oh gitu. Berarti bahasa Inggrisnya karena memang menguasai. Ya saya nggak tahu ya apakah itu disebut menguasai. Iya loh, itu menguasai dong. Ya, kalau bahasa Inggris, untuk bahasa Inggris sebenarnya ya karena sudah bukan biasa juga, tapi secara praktis memang saya bisa untuk melakukan komunikasi gitu ya. Tetapi kalau dalam segi pendidikan memang ini yang sedang saya geluti juga sementara belajar bersama teman-teman di Mangunan gitu ya. Karena ini kan model pembelajaran kita kan proyek ya, berbasis proyek, sehingga memang di Mangunan itu kita membuat dalam tim-tim gitu, tim kelas 7, kelas 8, kelas 9, dan di situ sudah ada setiap mapel itu diramu di situ ya, ada ada bidang-bidangnya gitu. Nah, di kelas 7 ini
kebetulan ya guru bahasa Inggris itu ada di kelas tim 8 dan 9, dan mau tidak mau saya harus belajar juga dari teman-teman guru ini yang spesialisnya memang spesialis dari spesialis bahasa Inggris gitu Bu Tami. Oke, berarti menjadi guru di Mangunan itu harus bisa menaklukkan tantangan yang diberikan ya Sus? Benar sekali Ya Bu kan? Tami, iya. Dan menurut saya memang itulah indahnya dan disitulah tantangan seorang guru ketika bisa belajar sesuatu yang tidak dikuasai, tetapi mau ada niat, ada komitmen, itu kita bisa berhasil untuk melampauinya, dan di situ serunya gitu Bu Tami. Iya ya, berarti ya proses belajarnya juga bareng dengan teman-teman di kelas ya, bersama Benar sahabat sekali Mangun. Bu, benar. Itu makin memperkaya pengalaman. Lalu tantangannya apa Sus? Kalau dulu kan dari mapel-mapel ya, kemudian sekarang kan sudah blended gitu, adanya tim-tim kelas tadi itu kan, apa ininya, apa kesulitan, apa? Kalau dari segi tantangan gitu ya, saya merasa bahwa dengan blended materi ini tantangannya itu saya bukan lagi untuk tahu satu hal gitu, tetapi saya harus mengetahui berbagai mata pelajaran atau pengetahuan lain yang bisa saling mendukung atau punya koneksi ya antara satu sama lain untuk diberikan kepada teman-teman belajar kecil kita gitu. Di situ lebih tantangannya, sehingga belajarnya lebih banyak sebenarnya ya. Guru-guru juga belajar lebih banyak, dan bagaimana meramu itu sesederhana mungkin supaya itu bisa diberikan kepada anak-anak. Apalagi kan situasinya kebanyakan PJJ ya Bu Tami ya. Nah, bagaimana kita meramu pembelajaran ini dengan sederhana dan menyenangkan, tapi bisa dikemas sedemikian rupa sehingga teman-teman belajar itu menikmati pembelajaran gitu. Di situ sebenarnya tantangannya ketika itu dimaksud dengan blended ya. Blended gitu. Dan kebetulan terjadi di masa kita daring ya. Betul kemarin. sekali Bu Tami. Pasti ada, berarti tantangannya menjadi bertambah ya, karena dengan daring itu guru kan harus selalu apa ya yang bisa dilakukan untuk memeriahkan, menghidupkan suasana pembelajaran. Iya Bu Tami. Tapi kemudian ini sudah ke PTMT. Ya benar sekali Bu Tami. Ada hal-hal selain prokes yang harus terus dipatuhi. Adaptasi apa lagi Sus yang dilakukan? Dari kemarin daring, lalu sekarang PTM tapi masih masih terbatas gitu. Ya. Adaptasi yang paling terlihat itu ya Bu Tami ya, kalau yang saya lihat itu anak-anak ini kan kebanyakan dengan gadget. Nah, ketika masuk ke dalam kelas ada godaan-godaan tertentu ketika itu dibawa ya, dan itu memang otomatis anak-anak itu langsung serbu gitu ya. Kalau kita misalnya sebagai seorang guru ya yang ada mengampu di kelas itu, memang harus memberikan juga kesepakatan gitu agar HP ini ketika tidak digunakan dalam pembelajaran agar diletakkan, karena itu kayak sudah magnet ya. Betul. Lihat langsung serbu gitu. Nah, ketika dibuat kesepakatan ternyata ya teman-teman belajar ini tahu gitu dan paham gitu untuk hal-hal teknis tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena ada kerinduan pertemuan ya, perjumpaan antara satu sama lain, apalagi yang belum saling kenal. Jadi otomatis ketika selalu di online, tiba-tiba di PTMT gitu ketemu langsung wah gitu, pengennya peluk-pelukan gitu. Iya, termasuk tidak boleh. No touching. Iya. Termasuk gurunya juga Iya, gitu ya, kayak sebenarnya. aduh gitu. Karena pada akhirnya kita tuh seneng ya, akhirnya setelah 1 tahun lebih hanya tatap layar bisa ketemu langsung tuh sebenarnya pengen, ya itu refleks kita sebagai manusia sebenarnya. Benar. pengen gitu, tapi ya untuk saat ini belum bisa. Harus dibatasi. Oke. Iya, dan memang saya juga ya ya sangat keras juga untuk diri saya, walaupun ya pingin sekali ketika munculkan gimana kabarnya, karena berbeda sekali ya Bu ya, ketika perjumpaan itu memang tidak bisa diwakili dengan cara digital seperti ini ya. Manusia sangat kompleks dan memang membutuhkan itu perjumpaan yang real gitu untuk saling sapa dan saling belajar, dan menurut saya disitulah serunya gitu ketika kita bisa saling
menyapa dan juga mungkin menyentuh ya, karena sentuhan itu juga berbicara lain gitu. Betul, ada bahasa-bahasa Iya. secara gesture tubuh yang tidak bisa kita sampaikan meskipun dengan tatap layar ya. Tapi kalau Benar. ketemu langsung ini kayak ada energi yang langsung tersampaikan. Yes. Dan kita merindukan itu sebenarnya ya setelah pandemi yang panjang. Iya, kemarin. benar Bu Tami. Kita rindu untuk berinteraksi sosial, tapi tetap jaga prokes ya teman-teman yang ada Yes. di rumah ya. Kita masih harus tetap ada batasan-batasan meskipun sekarang kita sudah mulai bisa bertemu gitu ya. Iya, Mari. benar, Bu. Ih, sebenarnya kita rindu bener sih kayak ketemu temen terus berpelukan apa kabar kayak gitu juga tapi Iya. Oke, Suster Tina sekarang mengampu di kelas 7 gitu ya bersama tim teman-teman kelas 7 yang lain. Nah, Benar, Bu. setelah ini sudah 1 semester berjalan ya, Ya, kemudian benar. sudah mulai masuk semester kedua. Apa ada hal yang berbeda yang akan dilakukan di semester 2? Karena ini merupakan peralihan dari daring ke PTMT ya. Mungkin punya strategi baru, kemarin pakai TikTok, besok ingin pakai apa gitu. Tadi Iya. di Instagram, oh saya tunggu loh ya, ini kalau gini tak tagih. Kemarin Aduh, iya, makanya nggak mau, makanya harus diam-diam aja, nggak usah deh, nanti daripada ditagih terus. yang lagi bukan muridnya tapi saya loh. Iya, ya. Tapi seneng akhirnya kemarin Jadi TikTok itu berhasil tayang, itu yang paling seneng saya. aduh Bu Tami. Iya, memang kalau ditagih begini kan kita juga kayak berasa berutang gitu kan. Oh, nah itu dia, harus begitulah. Iya. Ya, untuk semester depan ya sebenarnya ini masih rahasia sih ya. Oh iya ya, rahasia ya. Iya. Baiklah, ini kayaknya tayang kira-kira kapan sih? Aduh. Hah? Oh, tayangnya Oh, udah semester aman, Sus. depan, Sudah di oke. waktu yang aman. Baiklah, jadi Ini tapping ya pemirsa, tidak live, jadi diambil jauh sebelum tayang. Oke, jadi untuk semester depan sebenarnya kami di kelas 7 ini, di tim kelas 7 ini sudah merancang proyeknya seperti apa dan apa yang akan dilakukan. Walaupun ya kita masih memikirkan banyak hal sebenarnya. Ini apakah nanti akan tetap PTMT, PTM atau gimana gitu. Oh Ini iya, kita masih karena- memikirkan ya. Tuh, PTMT juga ini masih dalam tahap akan dievaluasi lagi Benar, begitu Ibu. ya. Iya, benar. Nah, Oke. kami sebenarnya punya kegelisahan. Di tim kami itu gelisahnya banyak gitu. Gelisahnya itu banyaknya gelisah karena anak-anak gitu ya. Aduh, gimana supaya anak-anak ini bisa belajar dengan menyenangkan gitu ya, dalam situasi yang seperti ini gitu. Jangan sampai stres gitu. Kalau Ya. mereka stres ya kami akan lebih stres lagi gitu. Nah, bagaimana ini mewujudkan atau memberikan iklim yang menyenangkan untuk anak-anak di rumah gitu ya, seperti apa gitu. Nah, di tim kelas 7 itu kebetulan di tim kami itu ada 6 orang ya. Ada Ya. 6 orang, ada Pak Yoles, Bu Heni, Pak Bayu yang gede ya. Bukan Lalu- Bayuga. Bukan. Bukan. Bayu enggak. Bayu, enggak. Lalu siapa lagi, Bu Bu No- Raras, Bu Bu Novita. Novita. Jadi kami berenam ini merancang satu proyek bahwa di dalam PJBL pertama subtema 3 itu kita akan membuat naskah. Wow. Iya. Proyek besarnya jangan dibocorkan. Oh iya ya. Iya, enggak apa-apa, tapi ini sebuah clue ya. Iya. Teman-teman sahabat Mangun yang nonton, ada Yes. clue untuk kegiatan teman-teman di semester 2. Iya. Di Clue-nya semester adalah dua. itu tadi. Ya, yang itu. Nas-nas. Apakah itu? Iya. Saya udah tahu. Saya kemarin ikut lokakarya. Jadi sudah Oh tahu. iya ya, benar ya. Oh. Nah, Tapi itu clue-nya. benar, Oke. itu Ya, clue-nya. terus begini Sus, kenapa itu, apakah berangkat dari temuan-temuan di lapangan, kemudian membuat itu si Ya, nas yang itu ya, yang diawali yang itu. dengan nas itu tadi, itu berangkatnya dari apa sih? Yang pertama itu adalah teman-teman belajar itu kebanyakan secara garis besar lebih suka yang visual. Oke. Yang lebih visual. Nama. Nah, kita memikirkan bukan hanya visualnya, tapi bagaimana materi belajar itu bisa masuk secara visual, secara menyeluruh dan bisa menggerakkan seluruh kayak
secara kedirian itu ya seutuhnya gitu, baik itu fisik, baik itu bagian hati, afeksinya dan juga kognisinya. Karena kan belajar itu ya harus seluruhnya itu harus bisa digerakkan dan juga bisa berkembang gitu, atau yang disebut dengan memekarkan ya, memekarkan diri untuk di bangunan ini. Itu sih Bu sebenarnya untuk kegelisahannya. Dan yang kedua adalah cocok banget topik ini kan ya semuanya sih bisa cocok sih kalau kita bisa mengaitkannya dalam artian terkait subtema yang ketiga ini, subtema yang ketiga ini tentang nana lihat ya, nana itu bisa dimasukkan ke dalam, dan permasalahan sosial tentang hal yang ingin kita ramu atau kita kemas di dalam yang itu, yang si tadi itu, si nas itu akan lebih sangat gimana ya, sangat kaya banget gitu ketika itu dimasukkan ke dalam yang itu catat pokoknya si itu yang masuk ke itu tadi yang itu si itu ke itu. Nah disinilah kami merasa bahwa ini cocok banget akan diberikan proyek ini kepada anak-anak, teman-teman belajar. Dan tentunya sebelum itu diberikan kepada teman-teman belajar, kami sebagai tim mau melakukan itu juga sebagai bagian dari pre-reading dan riset awal ya. Betul sekali Bu Tami. Ditunggu loh itunya. Kapan ini kayaknya jadinya? Penasaran. Ya rencananya dalam 2 minggu ini, ada 2 minggu ini kita sudah memikirkan untuk mencari waktu gitu, tentunya untuk pembuatan secara menyeluruh untuk entah itu timeline dan juga tentang hal-hal yang akan kami lakukan itu sudah dibuat oleh Pak Yoles sebenarnya, Pak Yoles. Terima kasih Pak Yoles. Yes, thank you Pak Yoles. Yang luar biasa Pak Yoles ya. Keren. Ya, sudah dibuat. Nah, tentu dibicarakan ya di tim, lalu ada masukan-masukan, dan itu menjadi satu kesepakatan kami bahwa kami berkomitmen untuk melakukan itu sebelum teman-teman belajar melakukan. Jadi sebelum teman-teman melakukan, kami para guru harus duluan melakukannya gitu. Jadi nanti misalnya di perjalanan teman-teman menemukan kendala atau apa, guru-gurunya sudah tahu. Ini karena kemarin sudah praktek, jadi sudah tahu gitu. Keren ya. Oke. Jadi kami tunggu untuk karya itu ya tadi. Ini keren banget. Keren banget. Dan semoga nanti akan setelah itu jadi, lalu akan ada mungkin diskusinya bersama atau apa kami menunggu itunya ya. Siap Bu Tami. Nanti juga Bu Tami direpotin gitu ya. Tim perpustakaan silakan bersiap-siap. Tapi kami siap selalu. Iya ya. Karena kami nggak menunggu sih sebenarnya. Maksudnya kami juga sedang belajar untuk menciptakan jejaring sosial supaya kita semua bisa belajar bersama-sama. Benar Bu Tami. Itu indahnya di Mangunan ya Bu Tami ya. Kita tidak bekerja sendiri juga. Dan kita belajar bareng. Terus begitu terus. Iya. Karena prinsipnya adalah kita saling belajar, saling menginspirasi, saling mendengarkan dan berbagi. Jangan lupa itulah Pelangi Mangunan. Pelangi Mangunan ya. Oke. Saya jadi bersemangat itu tadi ya. Jadi clue-nya jangan lupa yang diawali dengan nastit itu tadi. Ini kayaknya udah bisa ketebak dong ya. Iya kayaknya sudah bisa bau-baunya sudah. Yang bisa menebak silakan tulis di kolom komentar ya. Iya. Yang benar dapat apa? Tapi kecuali ya yang di guru-guru SMP jangan. Nanti ketahuan. Jangan. Yang teman-teman sahabat Mangun atau orang tua murid atau teman-teman di luar sana siapapun, kecuali guru-guru SMP ya. Benar. Karena sudah tahu. Nanti spoiler. Suster Tina, sudah berapa lama di Mangunan? Di Mangunan ya, ini mau jalan ke 2 tahun ya, masih 1,5. Berarti sejak awal pandemi ya? Iya, benar sekali. Persis ya? Iya, saya masuk bergabung dan belajar bersama di Mangunan ini pas masa-masa pandemi. 3 bulan itu sebelum masuk itu kan biasanya kan ada kayak apa namanya itu Bu? Magang. Ya, semacam magang ya. Magang 2 sampai 3 bulan pertama itu masih oke, jalan secara offline, tiba-tiba itu dikejutkan dengan pandemi ini ya, pandemi yang masuk. Akhirnya ya sudah, kita nggak bisa magang ke
ke sekolah-sekolah ya, ke SD, ke unit maksud saya. Sehingga yang dibuat itu ya semuanya di Quera dihadirkan yang dari unit TK, SD dan SMP gitu. Terus waktu itu berarti kan ketika pertama kali diterima, bayangannya kan akan ngajar di kelas ya, maksudnya luring gitu kan. Lalu tiba-tiba datang pandemi yang langsung, berarti besok harus daring ngajarnya, itu cukup mengagetkan sepertinya. Iya, di awalnya kan nggak ada kepikiran sampai ke situ dulu ya Bu ya, awalnya karena memang kita fokusnya di magang itu ya. Ibu Tami tahu lah ya, yang itu buku itu ya, yang kuning-kuning itu. Kitab itu buku induk. Ya, buku induk itu ya harus melahap itu dulu gitu. Betul. Kan. Nah, setelah itu kan kita belum memikirkan nih kita ada di unit mana atau apa yang akan kita lakukan, belum. Nah, tiba-tiba muncul pandemi. Nah, kita sudah tahu dong, berarti ini akan daring walaupun kita tidak tahu sampai kapan begitu. Tapi ada tantangan tersendiri. Masa pandemi ini membuat kita juga berpikir untuk semakin kreatif ya, bagaimana delivery dari pembelajaran yang akan diberikan kepada teman-teman belajar kita ini. Justru karena dengan adanya pandemi ini tuh ada, misalnya tidak ada pandemi mungkin sekolah daring itu akan masih beberapa tahun yang akan datang gitu ya. Betul. Tapi sekali, ini kemudian Bu. kayak dipercepat. Iya, benar. Jadi kita siap tidak siap harus siap dengan kekagetan kita dadakan. Iya, benar. Gitu kan. Kayaknya dengan pandemi ini urusan digital jadi kayak dipercepat benar hadir sekali, gitu. iya. Ya. Dan di kita situ jadi ada budaya-budaya baru yang kita harus diciptakan. Dan kita harus siap beradaptasi dengan hal-hal baru. Benar sekali, Bu Tami. Sebelum kita akhiri, Suster Tina, ada satu pertanyaan wajib di Paman. Jadi deg-degan ya. Jangan sulit-sulit ya, Bu Tami. Nanti aku tanya RPP Bu. Kau ya. Tanya RPP-nya nanti. Penilaian wadah. Lager. Lagi baca buku apa? Atau membaca artikel apa? Atau apalah? Oke, sekarang gitu ya, atau yang sudah lewat. Selain membaca rapot ya, ya atau yang terakhir banget deh, yang terakhir dibaca. Saya membaca tentang dinamika kelompok. Itu artikel atau buku? Itu buku. Oh, karangan siapakah? Boleh disebutkan? Bruder Rianto kayaknya. X. Bruder Theo. Itu berisi tentang apa? Mungkin sedikit ulasannya Ulasannya di dalamnya itu adalah tentang bagaimana bisa berdinamika secara lebih efektif dan efisien, dan bagaimana tipe-tipe kelompok-kelompok itu yang ada di dalamnya, lalu seperti apa sikap apa yang bisa kita buat, karena di dalam kelompok itu beda-beda kan, dengan tipe-tipe kepribadiannya masing-masing. Nah, ketika ada tipe-tipe tersebut, tipe-tipe ini tidak boleh digabung bersama, tapi bagaimana itu untuk dicampur supaya bisa semakin kuat gitu, semakin kuat. Jadi ada warna-warna kepribadian tertentu kan, Bu, ya di dalam setiap orang itu. Nah, inilah yang mau disampaikan di dalam dinamika kelompok itu, di dalam buku itu, sehingga ketika kita melakukan kerja kelompok atau dinamika kelompok itu bisa lebih efektif dan efisien. Menarik gitu. Karena itu penting ya untuk kita memahami dalam berelasi sosial gitu ya. Betul. Oke. Terima kasih Suster Tina atas kehadirannya di Ibu. Paman. Selamat melanjutkan proyeknya yang tadi itu. Kami pokoknya menunggu. Ya, siap. Untuk jadinya seperti apa, penasaran banget ya. Tapi proyek yang sekarang ini ya proyek penilaian itu yang paling di depan mata harus segera selesai. Siap, semangat selalu. Satu kalimat Sus sebagai penyemangat teman-teman yang nonton. Dong apa? Satu kalimat ya? Satu kalimat atau kutipan indah atau apalah, kalimat penyejuk hati barangkali. Oke. Untuk semua siapapun yang menonton Paman hari ini, satu hal yang ingin saya sampaikan adalah bahwa saya dan kita semua adalah pribadi yang berharga, pribadi yang tetap memberikan kesejukan bagi siapa saja. Jadi terus jangan berhenti sampai di sini, belajar terus, karena
harapan terus menunggu kita semua. Terima kasih. Ya ampun, aku merinding. Kata-katanya keren banget, merinding. Terima kasih Suster Tina, selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih juga yang nonton di rumah. Jangan lupa klik like, subscribe juga YouTube Sekolah Eksperimental Mangunan dan tonton terus tayangan-tayangan yang ada di sini. Oke, sampai jumpa ya. Dadah.